Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 36, Karnaval di Roma. Saat Franz sadar kembali, ia melihat Albert sedang meminum segelas air. Dari pucatnya wajah Albert, jelas sekali ia sangat membutuhkannya. Dan sang Count sedang mengenakan kostum topengnya. Franz memandang secara mekanis ke arah alun-alun. Pemandangannya telah berubah total. Tiang gantungan, algojo, para korban, semuanya telah lenyap. Yang tersisa hanyalah kerumunan orang yang riuh dan penuh semangat. Lonceng Monte Citorio yang hanya berbunyi saat paus wafat atau karnaval dimulai, kini berdentang riang. Nah, tanyanya kepada sang Count, apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ada, jawab sang Count. Hanya saja seperti yang kau lihat, karnaval telah dimulai. Cepatlah berganti pakaian. Faktanya, kata Franz, pemandangan mengerikan tadi lenyap seperti mimpi. Itu memang hanya mimpi, mimpi buruk yang mengganggumu. Ya, aku memang menderita, tapi bagaimana dengan terpidana itu? Itu juga mimpi, hanya saja ia masih tertidur, sedangkan kau sudah terbangun. Dan siapa tahu siapa di antara kalian yang lebih beruntung. Tapi Peppino, apa yang terjadi padanya? Peppino anak yang cerdas, yang berbeda dari kebanyakan manusia yang merasa bahagia sebanding dengan perhatian yang mereka dapatkan, justru senang melihat perhatian umum tertuju pada temannya. Ia memanfaatkan pengalihan ini untuk menyelinap pergi di tengah kerumunan, bahkan tanpa berterima kasih kepada para imam baik yang menemaninya. Sungguh, manusia memang makhluk yang tidak tahu terima kasih dan egois. Tapi cepatlah berganti pakaian. Lihat, Monsieur de Morcerf memberimu contoh. Albert sedang mengenakan celana satin di atas celana hitam dan sepatu mengilapnya. Nah Albert, kata Franz, apakah kau benar-benar ingin ikut merayakan pesta ini? Jawablah jujur. Mavoy, tidak, jawab Albert. Tapi aku benar-benar senang telah menyaksikan pemandangan seperti itu. Dan kini aku mengerti apa yang dikatakan sang Count, bahwa setelah kau terbiasa dengan tontonan semacam itu, hanya itulah yang mampu menggetarkan hatimu. Tanpa memikirkan bahwa inilah satu-satunya momen di mana kau bisa mempelajari watak seseorang, kata sang Count. Di tangga tiang gantungan, kematian merobek topeng yang selama ini dipakai sepanjang hidup, dan wajah aslinya terungkap. Harus diakui, Andrea tidak terlalu tampan, penjahat hina itu. Ayo, cepat berganti pakaian tuan-tuan. Franz merasa akan terlihat konyol jika tidak mengikuti contoh kedua sahabatnya. Ia pun mengenakan kostumnya dan memasang topeng yang nyaris tidak lebih pucat daripada wajahnya sendiri. Setelah berdandan, mereka turun ke bawah. Kereta sudah menunggu di depan pintu, penuh dengan permen manis dan karangan bunga. Mereka pun bergabung dalam arak-arakan kereta. Sulit membayangkan betapa sempurnanya perubahan yang terjadi. Alih-alih pemandangan kematian yang suram dan sunyi, Piazza del Popolo kini menampilkan tontonan sukacita, kegembiraan, dan keriuhan. Arus topeng mengalir dari segala penjuru, keluar dari pintu-pintu, turun dari jendela-jendela. Dari setiap jalan dan sudut datang kereta-kereta yang penuh dengan badut, harlekin, domino, pelawak, pemain pantomim, orang Trastevere, satria, dan petani, berteriak, bertengkar, bergerak berlebihan, melemparkan telur berisi tepung, konfeti, dan karangan bunga. Menyerang teman maupun lawan, kenalan maupun orang asing tanpa pandang bulu. Dan tak seorang pun tersinggung, semua hanya tertawa. Franz dan Albert seperti orang yang untuk mengusir kesedihan yang mendalam, mencari pelarian dalam anggur. Dan saat mereka minum hingga mabuk, terasa seperti tirai tebal terbentang antara masa lalu dan masa kini. Mereka masih melihat, atau lebih tepatnya terus melihat, bayangan dari apa yang baru saja mereka saksikan. Namun perlahan-lahan kegilaan umum itu menjangkiti mereka.
dan mereka merasa terdorong untuk ikut serta dalam keriuhan itu. Segenggam konfeti dari kereta di sebelahnya yang menaburi Morcerf dan kedua sahabatnya dengan debu, serta menusuk leher dan bagian wajahnya yang tidak tertutup topeng seperti 100 jarum memicu Albert untuk ikut dalam pertarungan umum yang sedang berlangsung di sekitarnya. Ia pun berdiri, menggenggam konfeti dan permen manis dari kereta yang penuh sesak itu, lalu melemparkannya dengan segenap kekuatan dan keterampilannya. Pertarungan pun benar-benar dimulai, dan kenangan akan apa yang mereka saksikan setengah jam sebelumnya perlahan-lahan menguap dari pikiran kedua pemuda itu. Begitu terpukau mereka oleh persepsi gemerlap dan riang yang kini mereka saksikan. Adapun Count of Monte Cristo, ia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda terguncang. Bayangkanlah, Corso yang luas dan megah diapit dari ujung ke ujung oleh istana-istana tinggi, balkon-balkonnya dihiasi permadani, jendela-jendelanya dipenuhi bendera. Di balkon-balkon itu duduk 300.000 penonton, orang Roma, Italia, dan orang asing dari seluruh dunia. Aristokrasi gabungan dari kelahiran, kekayaan, dan kejeniusan. Wanita-wanita cantik terbawa suasana, membungkuk dari balkon atau menjulurkan tubuh dari jendela, lalu menghujani kerumunan dengan konfeti yang dibalas dengan karangan bunga. Udara seolah gelap oleh hujan konfeti dan bunga yang berterbangan. Di jalan-jalan, kerumunan hidup mengenakan kostum paling fantastis. Kubis raksasa berjalan khidmat, kepala kerbau meraung dari bahu manusia. Anjing berjalan dengan dua kaki belakang. Di tengah semua ini, sebuah topeng terangkat, seperti dalam lukisan Godaan Santo Antonius karya Calo. Muncul wajah cantik yang ingin kita ikuti, namun terhalang oleh gerombolan setan. Inilah gambaran samar karnaval di Roma. Pada putaran kedua, sang Count menghentikan kereta dan meminta izin untuk turun, meninggalkan kendaraan itu untuk mereka gunakan. Franz mendongak. Mereka berada tepat di depan istana Rospoli. Di jendela tengah yang ditutupi damas putih dengan salib merah, berdiri sosok domino biru. Di baliknya, imajinasi Franz dengan mudah membayangkan gadis Yunani cantik dari Teatro Argentina. "Tuan-tuan," kata sang Count sambil melompat turun. "Saat kalian lelah menjadi pelaku dan ingin menjadi penonton pemandangan ini, kalian tahu bahwa kalian memiliki tempat di jendela-jendelaku. Sementara itu, silahkan gunakan kusir, kereta, dan pelayanku sesuka kalian." Kami lupa menyebutkan bahwa kusir sang Count mengenakan kulit beruang persis seperti yang dipakai Audrey dalam The Bear and the Pasha. Dan dua pelayan di belakangnya berpakaian seperti monyet hijau dengan topeng pegas yang mereka gunakan untuk mengurutkan muka pada setiap orang yang lewat. Franz berterima kasih atas perhatian sang Count. Adapun Albert, ia sibuk melemparkan karangan bunga ke kereta yang penuh dengan petani Roma yang lewat di dekatnya. Sayangnya bagi Albert, arak-arakan kereta kembali bergerak dan saat ia turun dari Piazza del Popolo, kereta itu justru naik menuju Palazzo di Venezia. "Ah, sahabatku," katanya kepada Franz, "kau tidak melihat?" "Apa?" "Itu, kereta terbuka yang penuh petani Roma tadi." "Tidak." "Yah, aku yakin mereka semua wanita cantik." "Sayang sekali kau memakai topeng, Albert," kata Franz. "Ini kesempatan bagus untuk menebus kekecewaan masa lalu." "Oh," jawabnya sambil tertawa separuh serius. "Aku berharap karnaval ini tidak berlalu tanpa sedikit pun tebusan, dalam bentuk apapun." Namun, meskipun harapan Albert demikian, hari itu berlalu tanpa kejadian berarti, kecuali 2 atau 3 kali bertemu lagi dengan kereta petani Roma itu. Pada salah satu pertemuan, entah kebetulan atau sengaja, topeng Albert terlepas. Ia langsung berdiri dan melemparkan sisa karangan bunganya ke dalam kereta itu. Pastilah salah satu wanita cantik yang Albert lihat di balik penyamaran genit mereka tersentuh oleh kegagahannya. Karena saat kereta kedua sahabat itu melewatinya, ia melemparkan seikat bunga violet. Albert meraihnya dan karena Franz tidak punya alasan menganggap bunga itu ditujukan padanya, ia membiarkan Albert menyimpannya. Albert pun menyematkannya di kancing bajunya.
dan kereta mereka melaju dengan kemenangan. Nah, kata Franz kepadanya, ini awal dari sebuah petualangan. Tertawalah jika kau mau. Aku benar-benar yakin demikian. Jadi aku tidak akan melepaskan karangan bunga ini. Pardon, jawab Franz sambil tertawa. Sebagai tanda ketidakterima kasihanmu. Namun candaan itu segera berubah menjadi serius. Karena saat Albert dan Franz kembali bertemu kereta para contadini itu, wanita yang melemparkan violet kepada Albert bertepuk tangan saat melihat bunganya tersemat di kancing baju Albert. Bravo, bravo, kata Franz. Semuanya berjalan luar biasa. Apakah aku harus pergi? Mungkin kau lebih suka sendirian? Tidak, jawabnya. Aku tidak akan tertipu seperti orang bodoh yang langsung menerima janji temu di bawah jam. Seperti yang dikatakan di pesta dansa opera. Jika si petani cantik ingin melanjutkan hal ini, kami akan menemukannya, atau lebih tepatnya dialah yang akan menemui kami besok. Lalu ia akan memberiku isyarat, dan aku akan tahu apa yang harus kulakukan. Demi kataku, kata Franz, kau sebijak Nestor dan sehati-hati Ulysses. Dan Circe cantikmu harus sangat terampil dan sangat berkuasa jika ia berhasil mengubahmu menjadi binatang apapun. Albert benar. Si misterius cantik itu tampaknya telah memutuskan untuk tidak melanjutkan intrik ini lebih jauh. Karena meskipun kedua pemuda itu berputar-putar lagi, mereka tidak melihat lagi kereta terbuka itu. Kemungkinan besar telah belok ke salah satu jalan di sekitarnya. Mereka pun kembali ke istana Rospoli. Namun, sang Count dan domino biru itu juga telah menghilang. Dua jendela yang ditutupi damas kuning masih ditempati oleh orang-orang yang diundang sang Count. Pada saat itu, lonceng yang sama yang mengumumkan dimulainya Macerata kini membunyikan tanda berakhirnya hari. Arak-arakan di Corso pecah barisannya. Dan dalam sekejap, semua kereta menghilang. Franz dan Albert berada di depan Via delle Murate. Kusir, tanpa berkata apa-apa, membelok ke jalan itu, melewati Piazza di Spagna dan Istana Rospoli, lalu berhenti di depan pintu hotel. Signor Pastrini datang menyambut tamunya. Franz segera menanyakan kabar sang Count dan menyatakan penyesalannya karena tidak kembali tepat waktu. Namun Pastrini meyakinkannya bahwa Count of Monte Cristo telah memesan kereta kedua untuk dirinya sendiri. Dan kereta itu telah datang pukul 4 sore untuk menjemputnya dari Istana Rospoli. Sang Count juga menitipkan kunci balkonnya di Teatro Argentina untuk kedua sahabat itu. Franz menanyakan niat Albert, namun Albert memiliki rencana besar yang harus diwujudkan sebelum pergi ke teater. Alih-alih menjawab, ia malah bertanya apakah Signor Pastrini bisa mencarikan penjahit. Penjahit? Tanya tuan rumah. Untuk apa? Untuk membuatkan kami 2 kostum petani Roma, antara sekarang dan besok, jawab Albert. Tuan rumah menggelengkan kepala. Membuat 2 kostum antara sekarang dan besok? Maafkan yang mulia, tapi ini permintaan yang sangat Perancis. Selama seminggu ke depan, kau tidak akan menemukan satupun penjahit yang mau menjahit 6 kancing pada rompi, bahkan jika kau bayar 1 crown per kancing. Kalau begitu, aku harus menyerah. Tidak, kami punya yang siap pakai. Serahkan saja padaku. Besok saat kau bangun, kau akan menemukan koleksi kostum yang memuaskanmu. Sahabatku Albert, kata Franz, serahkan saja pada tuan rumah kita. Ia sudah membuktikan dirinya penuh akal. Mari kita makan malam dengan tenang, lalu pergi menonton Italiane a Alger. Setuju, jawab Albert. Tapi ingat, Signor Pastrini, aku dan sahabatku sangat menganggap penting untuk mendapatkan kostum yang kami minta besok. Tuan rumah sekali lagi meyakinkan mereka bahwa permintaan mereka akan dipenuhi. Lalu Franz dan Albert naik ke kamar mereka dan melepas kostum mereka. Albert, saat melepas pakaiannya, dengan hati-hati menyimpan ikat bunga violet itu. Itu adalah tanda yang ia simpan untuk esok hari. Kedua sahabat itu duduk makan malam, namun mereka tidak bisa tidak membandingkan meja makan Count of Monte Cristo dengan meja makan Signor Pastrini. Sejujurnya,
Meskipun Franz tampaknya tidak menyukai sang Count, ia terpaksa mengakui bahwa keunggulan jelas bukan di pihak Pastrini. Saat hidangan penutup disajikan, pelayan bertanya jam berapa mereka ingin kereta disiapkan. Albert dan Franz saling memandang, khawatir benar-benar menyalahgunakan keramahan sang Count. Pelayan itu mengerti. Yang mulia Count of Monte Cristo, katanya, telah memberi perintah tegas agar kereta tetap siap melayani yang mulia sepanjang hari. Jadi kalian boleh menggunakannya tanpa khawatir bersikap kurang ajar. Mereka pun memutuskan memanfaatkan keramahan sang Count, memesan kuda untuk dikaitkan sambil mengganti pakaian mereka dengan pakaian malam. Pakaian yang telah agak rusak akibat banyaknya pertarungan yang mereka ikuti. Setelah persiapan ini, mereka pergi ke teater dan menempati balkon sang Count. Selama babak pertama, Comtesse G masuk. Pandangan pertamanya tertuju pada balkon tempat ia melihat sang Count malam sebelumnya, sehingga ia melihat Franz dan Albert menggantikan orang yang kemarin ia sebut sebagai vampir. Kacamata operanya tertuju begitu lama pada mereka, hingga Franz merasa kejam jika tidak memuaskan rasa ingin tahunya, dan memanfaatkan salah satu hak istimewa penonton teater Italia yang menggunakan balkon untuk menerima tamu. Kedua sahabat itu pergi menghormati sang Comtesse. Begitu mereka masuk, sang Comtesse langsung memberi isyarat agar Franz duduk di tempat kehormatan. Albert gilirannya duduk di belakang. Nah, katanya, hampir tidak memberi Franz waktu untuk duduk. Rupanya kau tidak punya hal lebih baik untuk dilakukan selain berkenalan dengan Lord Ruthven baru ini, dan kau sudah menjadi sahabat terbaik dengannya. Belum sejauh itu, Comtesse yang baik, jawab Franz. Tapi aku tidak bisa menyangkal bahwa kami telah menyalahgunakan keramahannya sepanjang hari. Sepanjang hari? Ya, pagi ini kami sarapan dengannya. Kami naik keretanya sepanjang hari dan kini kami menempati balkonnya. Jadi kau mengenalnya? Ya dan tidak. Bagaimana bisa? Inilah kisah panjang. Ceritakan. Itu akan terlalu menakutkan bagimu. Justru karena itulah. Tunggulah, setidaknya sampai kisah ini berakhir. Baiklah, aku lebih suka kisah lengkap. Tapi ceritakan bagaimana kau berkenalan dengannya. Apakah ada yang memperkenalkanmu padanya? Tidak, dialah yang memperkenalkan diri pada kami. Kapan? Tadi malam, setelah kami meninggalkanmu. Melalui perantara siapa? Melalui orang yang sangat biasa, tuan rumah kami. Jadi ia menginap di hotel di Londres bersamamu. Bukan hanya di hotel yang sama, tapi di lantai yang sama. Siapa namanya? Tentu kau tahu. Count of Monte Cristo. Itu bukan nama keluarga. Tidak, itu nama pulau yang dibelinya. Dan ia seorang Count dari Tuscany. Nah, kita harus menerimanya, kata sang Comtesse yang berasal dari salah satu keluarga Venezia tertua. Seperti apa orangnya? Tanyakan pada Vicomte de Morcerf. Kau dengar, Monsieur de Morcerf? Aku dirujuk padamu, kata sang Comtesse. Kami pasti sangat sulit dipuaskan, Nyonya, jawab Albert. Jika kami tidak menganggapnya menyenangkan, sahabat yang sudah 10 tahun kenal pun tidak akan berbuat lebih banyak untuk kami, atau dengan kesopanan yang lebih sempurna. Nah, kata sang Comtesse sambil tersenyum. Rupanya vampirku hanyalah seorang jutawan yang menyamar seperti Lara agar tidak disamakan dengan Monsieur de Rothschild. Dan kau sudah melihatnya. Melihat siapa? Gadis Yunani cantik kemarin. Tidak, kami hanya mendengar, kurasa suara guzlanya, tapi ia tetap tak terlihat. Saat kau bilang tak terlihat, potong Albert, itu hanya untuk menjaga misteri. Siapa lagi yang kau kira domino biru di jendela berkelambu putih itu? Di mana jendela berkelambu putih itu? Di Istana Rospoli. Sang Count punya 3 jendela di Istana Rospoli. Ya, apakah kau melewati Corso? Ya. Nah, apakah kau melihat 2 jendela berkelabu damas kuning dan 1 dengan damas putih dan salib merah?
itu jendela-jendela sang Count. Wah, ia pasti seorang nabab. Tahukah kau berapa harga ketiga jendela itu? 2 atau 300 crown Roma? 2 atau 3.000? Setan, apakah pulau itu memberinya pendapatan sebesar itu? Tidak memberinya sepeser pun. Lalu kenapa ia membelinya? Karena keinginan sesaat. Jadi ia eksentrik. Sebenarnya, kata Albert, menurutku ia agak aneh. Jika ia di Paris dan sering ke teater, aku akan bilang ia orang malang yang benar-benar gila. Pagi ini ia melakukan 2 atau 3 adegan keluar panggung yang layak untuk Didier atau Anthony. Pada saat itu, tamu baru masuk. Dan sesuai kebiasaan, Franz menyerahkan tempat duduknya. Kejadian ini juga mengalihkan pembicaraan. Sejam kemudian, kedua sahabat itu kembali ke hotel mereka. Signor Pastrini sudah mulai mencari kostum untuk mereka esok hari. Dan ia meyakinkan mereka bahwa mereka akan puas. Keesokan pagi, pukul 9, ia masuk ke kamar Franz. Diikuti seorang penjahit yang membawa 8 atau 10 kostum petani Roma di lengannya. Mereka memilih 2 yang persis sama. Lalu meminta penjahit itu menjahitkan sekitar 20 meter pita pada masing-masing topi mereka. Serta mencarikan 2 ikat pinggang sutra panjang berwarna berbeda yang biasa dipakai kelas bawah pada hari raya. Albert tidak sabar ingin melihat penampilannya dalam pakaian barunya. Jaket dan celana bludru biru, kaos kaki sutra dengan jam pasir, sepatu dengan gesper, dan rompi sutra. Pakaian yang penuh warna ini sangat menonjolkan ketampanannya. Dan saat ia mengikat syal di pinggangnya, serta topinya yang diletakkan miring dengan pita-pita yang jatuh di bahunya, Franz terpaksa mengakui bahwa pakaian sangat berpengaruh pada keunggulan fisik yang kita berikan pada bangsa tertentu. Dulu, bangsa Turki begitu indah dengan jubah panjang dan mengalir mereka. Tapi bukankah kini mereka terlihat buruk dengan jas biru yang dikancingkan hingga dagu dan peci merah yang membuat mereka mirip botol anggur dengan segel merah? Franz memuji Albert yang memandang dirinya di cermin dengan senyum puas yang tak terbantahkan. Mereka sedang asik demikian saat Count of Monte Cristo masuk. "Tuan-tuan," katanya, "meskipun teman itu menyenangkan, kebebasan sempurna kadang lebih menyenangkan lagi. Aku datang untuk mengatakan bahwa hari ini dan selama sisa karnaval, aku menyerahkan kereta sepenuhnya untuk kalian. Tuan rumah akan memberitahu kalian bahwa aku punya 3 atau 4 kereta lagi. Jadi kalian sama sekali tidak merepotkanku. Gunakanlah, kumohon, untuk kesenangan atau urusan kalian." Kedua pemuda itu ingin menolak, tapi tidak menemukan alasan yang baik untuk menolak tawaran yang sangat menyenangkan ini. Count of Monte Cristo tinggal 1/4 jam bersama mereka. Ia berbicara tentang berbagai topik dengan sangat lancar. Seperti yang sudah disebutkan, ia sangat menguasai sastra semua negara. Sekilas pada dinding salonnya membuktikan kepada Franz dan Albert bahwa ia seorang ahli seni lukis. Beberapa kata yang terucap menunjukkan bahwa ia juga tidak asing dengan ilmu pengetahuan, dan tampaknya sangat tertarik pada kimia. Kedua sahabat itu tidak berani membalas jamuan sarapan sang Count. Akan sangat konyol menawarkan meja makan Pastrini yang jauh lebih rendah kualitasnya sebagai balasan atas jamuan istimewanya. Mereka mengatakannya terus terang, dan sang Count menerima permintaan maaf mereka dengan sikap orang yang menghargai kehalusan perasaan mereka. Albert terpesona oleh sikap sang Count, dan satu-satunya hal yang menghalanginya menganggap sang Count adalah pria sempurna adalah pengetahuannya yang terlalu luas. Izin untuk menggunakan kereta sesuka hati sangat menyenangkan Albert, karena para petani cantik kemarin muncul dalam kereta yang sangat elegan, dan Albert senang bisa setara dengan mereka. Pukul 1:30, mereka turun. Usir dan pelayan telah mengenakan seragam di atas kostum mereka yang membuat mereka tampak lebih konyol dari sebelumnya, dan mendapat tepuk tangan dari Franz dan Albert. Albert telah menyematkan ikat bunga violet yang mulai layu di kancing bajunya. Begitu lonceng pertama berbunyi, mereka bergegas ke Corso lewat Via Vittoria. Pada putaran kedua, seikat bunga violet segar dilemparkan dari kereta yang penuh harlekin.
memberi isyarat kepada Albert bahwa seperti dirinya dan sahabatnya, para petani itu juga telah mengganti kostum mereka. Dan entah karena kebetulan atau perasaan yang sama, saat ia mengenakan kostum mereka, mereka mengenakan kostumnya. Albert menyematkan karangan bunga segar itu di kancing bajunya, tetapi ia menyimpan yang layu di tangannya. Dan saat ia kembali bertemu kereta terbuka itu, ia mengangkatnya ke bibirnya. Tindakan yang tampaknya sangat menghibur tidak hanya wanita cantik yang melemparkannya, tapi juga teman-temannya yang ceria. Hari itu sama riangnya dengan hari sebelumnya, bahkan lebih bersemangat dan riuh. Sang Count muncul sejenak di jendelanya, tapi saat mereka lewat lagi, ia telah menghilang. Tak perlu dikatakan bahwa main mata antara Albert dan si petani cantik berlangsung sepanjang hari. Malam harinya, saat kembali, Franz menemukan surat dari kedutaan, memberitahu bahwa ia akan mendapat kehormatan diterima oleh Yang Mulia Paus keesokan hari. Pada setiap kunjungan sebelumnya ke Roma, ia selalu meminta dan mendapatkan kehormatan yang sama. Dan didorong oleh perasaan religius sekaligus rasa terima kasih, ia tidak ingin meninggalkan ibu kota dunia Kristen tanpa meletakkan penghormatan di kaki salah satu penerus Santo Petrus, yang telah memberi contoh langka sebuah kebajikan, Paus Gregorius ke-16. Ia sama sekali tidak memikirkan karnaval, karena meskipun Paus dikenal rendah hati dan penuh kasih, seseorang tidak bisa tidak merasa takzim di hadapan lelaki tua yang terhormat dan mulia itu. Saat kembali dari Vatikan, Franz sengaja menghindari Korso. Ia membawa pulang harta karun pikiran-pikiran soleh yang akan dinodai oleh kegilaan riang para topeng. Pukul 5:10, Albert masuk dengan gembira. Si Harlekin telah kembali mengenakan kostum petani, dan saat lewat, ia mengangkat topengnya. Ia cantik jelita. Franz mengucapkan selamat kepada Albert yang menerimanya dengan sikap orang yang sadar bahwa pujian itu memang layak diterimanya. Ia telah mengenali dari tanda-tanda tertentu yang tak salah lagi bahwa si misterius cantiknya berasal dari kalangan aristokrasi. Ia pun memutuskan untuk menulis surat kepadanya keesokan hari. Franz menyadari saat Albert menceritakan detil-detil itu, bahwa Albert tampaknya ingin meminta sesuatu padanya, tapi enggan mengatakannya. Franz mendesaknya, menyatakan terlebih dahulu bahwa ia bersedia melakukan pengorbanan apapun yang diinginkan sahabatnya. Albert membiarkan dirinya didesak sejauh yang diharuskan persahabatan, lalu mengakui bahwa Franz akan sangat membantunya jika mengizinkannya menggunakan kereta sendirian keesokan hari. Albert menganggap ketidakhadiran Franz sebagai alasan mengapa si petani cantik begitu ramah mengangkat topengnya. Franz tidak cukup egois untuk menghentikan Albert di tengah petualangan yang sangat menarik rasa ingin tahunya dan sangat memuaskan egonya. Ia yakin bahwa ketidaksopanan sempurna sahabatnya akan memberinya informasi lengkap tentang apa yang terjadi. Dan karena selama 3 tahun berkeliling Italia, keberuntungan serupa belum pernah menimpa dirinya. Franz sama sekali tidak keberatan belajar bagaimana bersikap dalam kesempatan seperti ini. Ia pun berjanji pada Albert bahwa esok hari ia akan puas menyaksikan karnaval dari jendela Istana Rospoli. Keesokan pagi, ia melihat Albert bolak-balik membawa karangan bunga besar yang pasti akan menjadi pembawa surat cintanya. Keyakinan ini berubah menjadi kepastian saat Franz melihat karangan bunga itu yang mencolok karena lingkaran kamelia putih di tangan Harlekin cantik berbaju satin merah muda. Malam itu bukan lagi sukacita, tapi kegilaan. Albert tidak ragu sedikit pun bahwa si misterius cantik akan membalas dengan cara yang sama. Franz mendahului keinginannya dengan mengatakan bahwa keriuhan itu melelahkannya, dan ia akan menghabiskan hari berikutnya menulis dan meninjau jurnalnya. Albert tidak tertipu, karena keesokan malam, Franz melihatnya masuk dengan kemenangan sambil menggoyangkan selembar kertas yang dipegang di salah satu sudutnya. Nah, katanya saat Franz selesai membaca, apa pendapatmu tentang ini? Aku pikir petualangan ini mulai tampak sangat menyenangkan. Aku juga berpikir begitu, jawab Albert. Dan aku sangat khawatir kau akan pergi sendirian ke pesta dansa Duke of Bresciano.
Franz dan Albert pagi itu menerima undangan dari bankir terkenal Roma itu. "Hati-hati Albert," kata Franz. "Seluruh bangsawan Roma akan hadir. Dan jika si misterius cantikmu berasal dari kelas atas masyarakat, ia pasti akan pergi ke sana." "Entah ia pergi atau tidak, pendapatku tetap sama," jawab Albert. "Kau sudah membaca suratnya?" "Ya." "Kau tahu betapa buruknya pendidikan wanita Mezzocito di Italia? Ini adalah sebutan untuk kelas bawah." "Ya." "Nah, baca lagi surat itu. Perhatikan tulisannya dan lihat apakah kau bisa menemukan cacat dalam bahasa atau ejaannya. Tulisannya memang indah dan ejaannya sempurna." "Kau memang lahir untuk beruntung," kata Franz sambil mengembalikan surat itu. "Tertawalah sepuasmu," jawab Albert. "Aku sedang jatuh cinta." "Kau membuatku khawatir," seru Franz. "Aku yakin tidak hanya akan pergi sendirian ke pesta Duke of Bracciano, tapi juga kembali ke Firenze sendirian." "Jika si misteriusku sebaik rupanya," kata Albert, "aku akan menetap di Roma selama 6 minggu. Setidaknya, aku memuja Roma dan aku selalu tertarik pada arkeologi. Ayo, 2 atau 3 petualangan seperti ini lagi, dan aku tidak ragu kau akan menjadi anggota akademi." Tentu saja, Albert akan membahas serius haknya atas kursi akademis saat mereka diberitahu bahwa makan malam siap. Cinta Albert tidak mengurangi nafsu makannya. Ia bergegas duduk bersama Franz, bebas melanjutkan diskusi setelah makan. Setelah makan malam, Count of Monte Cristo diumumkan datang. Mereka belum melihatnya selama 2 hari. Signor Pastrini memberitahu mereka bahwa sebuah urusan memanggilnya ke Civita Vecchia. Ia berangkat malam sebelumnya dan baru kembali 1 jam yang lalu. Ia sangat ramah. Entah ia sedang menjaga diri atau kebetulan tidak menyentuh nada-nada pahit yang pernah terdengar dalam situasi lain. Malam ini ia seperti orang biasa. Pria itu tetap merupakan teka-teki bagi Franz. Sang Count pasti yakin bahwa Franz mengenalinya. Namun ia tidak menunjukkan sepatah kata pun yang menunjukkan perkenalan sebelumnya. Di pihaknya, meskipun Franz sangat ingin menyebut pertemuan pertama mereka, rasa takut menyinggung orang yang telah memperlakukan dirinya dan sahabatnya dengan begitu baik mencegahnya membicarakannya. Sang Count mengetahui bahwa kedua sahabat itu telah mengirim orang untuk memesan balkon di Teatro Argentina. Tapi diberitahu semua sudah penuh. Karena itu ia membawa kunci balkonnya sendiri. Setidaknya itulah alasan yang tampak dari kunjungannya. Franz dan Albert agak ragu, mengkhawatirkan sang Count kehilangan balkonnya. Namun sang Count menjawab bahwa ia akan pergi ke teater Pali. Jadi balkon di Argentina akan sia-sia jika mereka tidak menggunakannya. Keyakinan ini membuat kedua sahabat itu menerima tawarannya. Perlahan-lahan, Franz terbiasa dengan wajah pucat sang Count, yang sangat mengganggunya saat pertama kali bertemu. Ia tidak bisa tidak mengagumi keindahan tegas ciri-ciri wajah sang Count. Satu-satunya kekurangan, atau lebih tepatnya kualitas utamanya, adalah pucatnya itu. Benar-benar pahlawan Byronic. Franz tidak bisa, kami tidak mengatakan melihatnya, tapi bahkan memikirkannya. Tanpa membayangkan kepalanya yang tegas di atas bahu Manfred, atau di bawah helm Lara. Dahinya ditandai garis yang menunjukkan pikiran-pikiran pahit yang terus-menerus menghantuinya. Matanya berapi-api seolah mampu menembus jiwa. Dan bibir atasnya yang angkuh dan penuh keengganan memberi kata-katanya karakter khas yang membekas di pikiran orang yang mendengarnya. Sang Count tidak muda lagi. Ia setidaknya berusia 40 tahun. Namun mudah dimengerti bahwa ia diciptakan untuk memimpin para pemuda yang kini bergaul dengannya. Dan untuk melengkapi kemiripannya dengan pahlawan fantastis penyair Inggris itu, sang Count tampaknya memiliki kekuatan memikat. Albert terus-menerus memuji keberuntungan mereka bertemu pria seperti itu. Franz kurang antusias. Namun sang Count juga memiliki pengaruh atasnya. Pengaruh yang selalu dimiliki pikiran kuat atas pikiran yang kurang dominan. Ia beberapa kali memikirkan rencana sang Count untuk mengunjungi Paris. Dan ia yakin bahwa dengan watak eksentriknya,
wajah khasnya dan kekayaannya yang luar biasa, sang Count akan menciptakan dampak besar di sana. Namun, ia tidak ingin berada di Paris saat sang Count ada di sana. Malam itu berlalu seperti malam-malam kebanyakan di teater Italia, yaitu bukan untuk mendengarkan musik, tapi untuk saling mengunjungi dan mengobrol. Kontes G ingin menghidupkan kembali topik tentang sang Count, tapi Franz mengumumkan bahwa ia punya kabar jauh lebih baru untuk diceritakan. Dan meskipun Albert berpura-pura rendah hati, ia memberitahu sang komtes tentang peristiwa besar yang telah mendominasi pikiran mereka selama 3 hari terakhir. Karena intrik semacam ini tidak jarang terjadi di Italia, jika kita percaya pada laporan para pelancong, sang komtes tidak menunjukkan sedikit pun ketidakpercayaan, malah mengucapkan selamat atas keberhasilan Albert. Saat berpisah, mereka berjanji akan bertemu di Pesta Dansa Duke of Bresciano, yang mengundang seluruh Roma. Pahlawan wanita dari karangan bunga itu menepati janjinya. Ia tidak memberi Albert tanda keberadaannya keesokan harinya atau hari berikutnya. Akhirnya tiba hari Selasa, hari terakhir dan paling riuh karnaval. Pada hari Selasa, teater buka pukul 10 pagi, karena masa Prapaskah dimulai setelah pukul 8 malam. Pada hari Selasa, semua orang yang karena kekurangan uang, waktu, atau semangat belum sempat menyaksikan karnaval sebelumnya, ikut larut dalam sukacita, menambah keriuhan dan kegembiraan. Dari pukul 2 hingga pukul 5, Franz dan Albert mengikuti pesta, saling melempar konfeti dengan kereta-kereta lain dan pejalan kaki yang berdesakan di antara kaki kuda dan roda kereta tanpa satupun kecelakaan, pertengkaran, atau perkelahian. Pesta memang hari kesenangan sejati bagi orang Italia. Penulis kisah ini yang pernah tinggal 5 atau 6 tahun di Italia, tidak ingat pernah melihat satu acara pun terganggu oleh kejadian yang begitu umum di negara lain. Albert menang besar dalam kostum harlekinnya. Simpul pita merah muda menjuntai dari bahunya hampir menyentuh tanah. Agar tidak terjadi kebingungan, Franz mengenakan kostum petaninya. Seiring hari beranjak sore, keriuhan semakin menjadi. Di trotoar, di kereta, di jendela, tidak ada satu lidah yang diam. Tidak ada satu lengan yang tidak bergerak. Ini badai manusia, terdiri dari guntur teriakan dan hujan es berupa permen, bunga, telur, jeruk, dan karangan bunga. Pukul 3, suara kembang api yang diledakkan dari Piazza del Popolo dan Piazza di Venezia yang nyaris tak terdengar di tengah keributan, mengumumkan bahwa balapan akan segera dimulai. Balapan, seperti Moccoli, adalah salah satu episode khas hari-hari terakhir karnaval. Begitu kembang api meledak, kereta-kereta langsung pecah barisan dan mundur lewat jalan-jalan di sekitarnya. Semua manuver ini dilakukan dengan keterampilan luar biasa dan kecepatan menakjubkan, tanpa campur tangan polisi. Para pejalan kaki berjejer di sepanjang dinding, lalu terdengar derap kaki kuda dan denting baja. Detasemen Karabin, 15 orang berbaris, berpacu menyusuri korso untuk membersihkannya bagi kuda-kuda balap. Saat detasemen tiba di Piazza di Venezia, rentetan kembang api kedua meledak, mengumumkan bahwa jalan telah bersih. Hampir seketika, di tengah teriakan yang luar biasa dan umum, 7 atau 8 kuda terpacu oleh sorakan 300.000 penonton, melesat seperti kilat. Lalu benteng Santo Angelo menembakkan 3 meriam untuk menunjukkan bahwa kuda nomor 3 menang. Segera, tanpa isyarat lain, kereta-kereta kembali bergerak, mengalir menuju korso dari semua jalan seperti aliran sungai yang sempat dibendung. Lalu kembali mengalir ke sungai induknya dan arus besar itu kembali mengalir antara dua tepi granitnya. Sumber keriuhan dan gerakan baru ditambahkan ke kerumunan. Penjual Moccoletti memasuki panggung. Moccoli atau Moccoletti adalah lilin yang ukurannya bervariasi dari lilin Paskah hingga sumbu lampu, dan memberi setiap pelaku dalam adegan terakhir karnaval 2 masalah serius untuk dihadapi. Pertama, bagaimana menjaga Moccolettonya tetap menyala.
Kedua, bagaimana memadamkan Mokoleto orang lain. Mokoleto seperti kehidupan. Manusia hanya menemukan satu cara untuk meneruskannya, dan itu datang dari Tuhan. Tapi ia telah menemukan 1000 cara untuk mengakhirinya, dan iblis agak membantunya. Mokoleto dinyalakan dengan mendekatkannya ke api. Tapi siapa yang bisa menggambarkan 1000 cara memadamkan Mokoleto? Kompresor raksasa, alat pemadam raksasa, kipas luar biasa, semua orang-orang buru-buru membeli Mokoletti. Franz dan Albert termasuk di antaranya. Malam cepat datang, dan sudah. Saat teriakan Mokoletti diulang oleh suara nyaring 1000 penjual, 2 atau 3 bintang mulai menyala di tengah kerumunan. Itu adalah sinyal. 10 menit kemudian, 50.000 cahaya berkilauan turun dari Palazzo di Venezia ke Piazza del Popolo dan naik dari Piazza del Popolo ke Palazzo di Venezia. Ini seperti pesta lentera hantu. Mustahil membayangkannya tanpa pernah melihatnya. Bayangkan, semua bintang turun dari langit dan menari liar di atas bumi. Semuanya diiringi teriakan yang tidak pernah terdengar di belahan dunia manapun. Facchino mengikuti pangeran. Orang Trastevere mengikuti warga biasa. Semua meniup, memadamkan, menyalakan kembali. Jika Aelus tua muncul saat itu, ia akan dinobatkan sebagai Raja Moccoli dan Aquilo sebagai pewaris takhta. Pertempuran kegilaan dan api ini berlangsung 2 jam. Corso terang benderang seperti siang hari. Ciri-ciri penonton di lantai 3 dan 4 terlihat jelas. Setiap 5 menit, Albert mengeluarkan jam tangannya. Akhirnya jarum menunjukkan pukul 7. Kedua sahabat itu berada di Via dei Pontefici. Albert melompat turun, membawa Mokolettonya di tangan. 2 atau 3 topeng berusaha merebut Mokolettonya, tapi Albert seorang petinju ulung, mengirim mereka berguling-guling di jalan, satu persatu. Lalu melanjutkan perjalanannya menuju gereja San Giacomo. Tangga-tangga gereja penuh sesak dengan topeng-topeng yang saling merebut obor. Franz mengikuti Albert dengan matanya dan melihatnya naik anak tangga pertama. Segera sebuah topeng mengenakan kostum khas wanita petani merebut Mokolettonya tanpa perlawanan. Franz terlalu jauh untuk mendengar apa yang mereka katakan, tapi pasti tidak ada hal yang bermusuhan, karena ia melihat Albert menghilang bergandengan tangan dengan gadis petani itu. Ia mengamati mereka melewati kerumunan beberapa saat, tapi akhirnya kehilangan jejak mereka di Via Macello. Tiba-tiba lonceng yang memberi isyarat berakhirnya karnaval berbunyi. Dan pada saat yang sama, semua Mokoletti padam seolah-olah sihir. Seakan angin besar seketika memadamkan semuanya. Franz mendapati dirinya dalam kegelapan total. Tidak ada suara yang terdengar kecuali kereta yang membawa para topeng pulang. Tidak ada yang terlihat kecuali beberapa cahaya yang menyala di balik jendela. Karnaval telah berakhir.